Jin raksasa, dan yang pertama tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang tidak lupa senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi tentang pertanyaan dan yang pertama kali Pulau Jawa, apakah benar Ki Sabto Palon atau Ki Semar? Semar adalah nama lain dari Lurah Bodronoyo, atau Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Menanggapi dari berbagai macam literatur yang sudah beredar di masyarakat, kalau menurut para dalang wayang kulit, bahwa danyang tanah Jawa pertama kali adalah Ki Semar. Ini menurut para dalang wayang kulit. Ki Semar atau Ki Lurah Bodronoyo, maha gurunya dari para dewa-dewa. Kemudian kalau menurut orang-orang Jawa Kejawen, bahwa danyang tanah Jawa adalah Sabto Palon. Padahal Sabto Palon itu kan akhir kerajaan Majapahit runtuh. Tetapi dikatakan bahwa Sabto Palon itu sebagai danyang tanah Jawa, kan aneh, lucu nih ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Ki Sabto Palon itu adalah penjelmaan dari Ki Lurah Bodronoyo atau Ki Semar. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa danyang tanah Jawa adalah Ratu Pantai Selatan. Sedangkan kisah Ratu Pantai Selatan sendiri banyak versi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa salah satu dari putrinya Prabu Siliwangi. Ini juga aneh. Aneh, mengapa aneh? Prabu Siliwangi itu kan saat zaman Majapahit mau hancur juga, sama. Jadi Prabu Siliwangi itu kan munculnya kerajaan Cirebon, munculnya Kesultanan Cirebon, yaitu Raden Walangsungsang, anaknya Prabu Siliwangi. Ya, setelah beberapa tahun kemudian Portugis datang. Ini kan aneh nih kalau memang disandarkan ke situ. Oleh sebab itulah agar keimanan umat Islam khususnya di tanah Jawa ini tidak tergoncang-ganjing, tidak terkoyak-koyak, apakah benar danyang tanah Jawa itu Sabto Palon atau Semar atau Ratu Pantai Selatan atau ini dan itu. Sebagai umat Islam kita kembalikan lagi kepada dasar pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, coba kita perhatikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, wa idh qala, dan ingatlah oleh engkau Muhammad, qala tatkala telah berkata Rabbuka, oleh Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, yaitu yang membuat, yang menjadikan, kata Allah, fil ardi, di muka bumi, khalifatan, pada seorang khalifah, alladzi takhlufuni fi tanfidi ahkami fil ardi, yaitu yang akan menegakkan, menggantikan atau menembuskan, melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Jadi manusia pertama kali disebut khalifah. Tidak disebut Adam, tidak. Di dalam Al-Quran
Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ini khalifah. Jadi pertama kali disebut oleh Allah adalah khalifah. Kemudian nanti akan bergeser disebut insan karena nasya. Insan itu dari nisyan, manusia lupa, ya melupa karena Adam lupa. Disebut sebagai Adam karena memang min adimil ardi, terbuat dari lapisan bumi yang atas, adimul ardi. Makanya Nabi Adam disebut Adam karena terbuat dari lapisan bumi yang paling atas, dalam bahasa Arab adimul ardi. Yang namanya khalifah diutus oleh Allah di muka bumi, berarti di bumi itu sudah ada kehidupan. Ini yang perlu dipahami. Lah kalau tidak ada kehidupan, ngapain diutus seorang pemimpin? Wong nggak ada rakyatnya. Berarti di bumi sudah banyak rakyat gitu ya. Tapi rakyat ini dari jenis, bukan jenis manusia. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ada kita mengatakan bahwa ternyata bukan Adam manusia pertama di bumi, tidak. Kalau manusia pertama tetap Adam. Hanya saja di bumi ini banyak makhluk sudah kehidupan selama beratus-ratus ribu tahun. Ya, sudah ada kehidupan. Qalu, berkata oleh mereka para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ataj'alu, apakah akan menjadikan oleh engkau ya Allah, kata para malaikat, fiha di muka bumi, man orang-orang yufsidu yang akan merusak, fiha di dalam muka bumi. Wa yasfiku, dan akan menumpahkan oleh man ad-dima'a pada darah. Berarti memang bumi itu sudah sering dijadikan arena pertempuran. Sebelum Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah, kemudian diutus di bumi, bumi itu sudah sering dirusak-rusak. Berarti penduduk bumi pertama kali itu nakal, suka berkelahi, suka perang. Yang namanya perang makhluk raksasa ini, makhluk raksasa, jin siluman itu. Jadi penduduk asli bumi yang pertama kali adalah jin, siluman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya itulah. Itu adalah penduduk asli pertama kali di muka bumi. Lah, jin pertama kali itu besar-besar, raksasa-raksasa. Mereka kalau perang itu ya lebih dahsyat daripada perang nuklir. Mengapa? Karena namanya jin raksasa itu, gunung-gunung akan dicabut, dilempar. Lautan akan diobok-obok. Pokoknya may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi banyak gunung-gunung yang dilempar, gunung-gunung banyak yang pindah, rusak pokoknya. Kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami nusabbihu yaitu bertasbih, bihamdika dengan memuji kepada engkau, wa nuqaddisu, dan mensucikan oleh kami laka bagimu ya Allah. Qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, inni a'lamu, sesungguhnya aku yaitu lebih mengetahui para malaikat ma la ta'lamun, pada suatu yang tidak mengetahui oleh kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Khalaqa, telah menciptakan Allah oleh Allah Adam pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa tuluhu, dan tingginya Nabi Adam, sittuna dhira'an, yaitu kurang lebih 60 dhira', 60 hastah. Itu tingginya Nabi Adam. Kurang lebih 30 meter, kurang lebih. Coba bayangkan nih, manusia 30 meter. Falam yazalul khalqu yanqusu hatta al-an. Falam yazal, lalu tak henti-hentinya senantiasa al-khalqu oleh ciptaan. Yanqusu, yaitu berkurang hatta al-an, sehingga sampai sekarang. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan hubara hadis Al-Bukhari oleh Bukhari nomor hadis 3326. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2841. Ini Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah dengan postur tubuh yang sangat tinggi. Bayangkan tuh, 30 meter. Pohon kelapa itu paling-paling 15 meter. Berarti 2 kali pohon kelapa. 2 kali pohon kelapa tuh. Itu tingginya. Berarti besarnya seberapa? Besarnya lebih besar, luar biasa. Jadi manusia pertama kali itu tinggi, kemudian berkurang sampai sekarang manusia kecil-kecil. Bahkan sekarang ini disiapkan rumah-rumah minimalis tuh. Minimalis, nanti jangan-jangan di akhir zaman nanti rumahnya itu seperti kurungan-kurungan itu ya. Kurungan itu sangkar-sangkar burung begitu, jangan-jangan. Jadi sekali lagi bahwa penghuni pertama kali seluruh pulau-pulau di dunia ini, seluruh pulau-pulau adalah bangsa jin.
Ya, termasuk Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Irian Jaya, dan seluruh pulau yang ada di Nusantara ini. Dan yang pertama kali adalah para jin raksasa yang tatkala Nabiullah Adam hendak diutus di muka bumi, maka jin-jin itu telah diusir oleh para malaikat, diajak perang oleh malaikat, dan jin-jin itu melarikan diri bersembunyi di puncak-puncak gunung, di lembah-lembah, di tengah lautan, di samudra, di danau, dan seterusnya. Inilah penghuni asli pertama kali di muka bumi. Dan jin-jin asli ini masih berkentayangan di mana-mana. Dan anehnya nih, ada orang-orang yang sok ustadz, sok tapi dia sering menggunakan media manusia, dimasuki oleh jin-jin, kemudian ditanya ini dan itu. Itu pembohongan, penyesatan, tipu daya jin. Ya, makanya hati-hati. Jangan meniru, jangan terlena dengan kata-kata jin yang masuk di dalam tubuh manusia. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barokah fitin wa akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.